Oke, maaf saya lupa nge-record. Oke. Perkenalkan, nama saya Tiara Fitri Manarul Ilmi selaku host yang akan mendampingi acara hingga selesai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ekosistem lautan. Ekosistem lautan ini memiliki keindahan yang sangat beragam, seperti anemon laut, bintang bintang laut, ikan badut, dan sebagainya. Nah, materi tersebut akan disampaikan oleh Matthew dan Goran sebagai presentator. Sebelumnya saya mau mengingatkan untuk mematikan mikrofon dan tidak mencoret-coret layar, dan selalu on cam saat webinar ini sedang berlangsung. Acara selanjutnya akan diserahkan kepada moderator yang bernama Ashika Raya Priyandrani yang berumur 15 dan lahir di bulan Desember. Untuk Ashika, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih pada Tiara selaku host yang telah memberikan waktu kepada saya selaku pemandu acara VCT hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Agus Rohiman MPD, yang kami hormati Ibu Rizky Nurul Hidayah SPD selaku guru pembimbing gugus 6. Yang terhormat kepada seluruh peserta VCT hari ini, perkenalkan nama saya Ashika Raya Priyandrani sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan VCT hari ini. Diharapkan peserta hari ini mematikan mikrofon dan menyalakan kamera, diharapkan untuk tidak mengganggu selagi berjalannya acara. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi digital yang saya kirimkan lewat Zoom chat. Untuk topik yang akan kita bahas kali ini mengenai ekosistem lautan yang akan dibahas oleh dua presenter kita. Sebelumnya presenter memaparkan materi, izinkan saya untuk membaca biodata masing-masing presenter. Presenter pertama kita bernama Matthew Daniel Hukom, tempat tanggal lahir di Jakarta 29 Mei 2008, alamatnya di Taman Kenari, Jagorawi, hobinya bermain musik dan bercita-cita menjadi tentara. Presenter kedua kami bernama Muhammad Goran Alfarizi, lahir di Tangerang 4 April 2008. Alamat di Taman Kenari Jagorawi, hobinya bermain bola dan bercita-cita menjadi arkeolog. Untuk Matthew dan Goran, dipersilakan memaparkan materi tentang ekosistem lautan kepada presenter, dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator Ashika sudah memberikan kami berdua kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang materi yang berjudul ekosistem laut ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari ekosistem laut. Ekosistem laut adalah kompleks kehidupan di laut yang mencakup unsur biotik dan unsur abiotik dan merupakan sistem akuatik yang terbesar di planet bumi. Ekosistem air laut terbagi menjadi dua unsur biotik dan unsur abiotik. Unsur biotik contohnya ikan, kerang, ganggang, dan anemon. Unsur abiotik contohnya air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Dipersilakan Saudara Matthew untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Saudara Goran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pencemaran di ekosistem lautan. Samudera dunia, suhu, unsur kimia, arus, dan kehidupan di dalamnya adalah penggerak
sistem global yang membuat bumi bisa dihuni oleh manusia. Tetapi saat ini kita melihat banyak sekali pencemaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sekarang kita akan membahas apa saja dampak dan solusi pencemaran dari ekosistem laut tersebut. Dipersiapkan pencemaran di ekosistem. Baik, terima kasih atas Saudara Matthew. Saya akan menjelaskan tentang asal mula pencemaran di ekosistem laut. Pencemaran di ekosistem laut ada banyak sekali macamnya, tapi hari ini saya akan menjelaskan tentang 4 macam. Ada eutrofikasi, pengasaman, racun, dan plastik. Eutrofikasi terjadi ketika ada kelebihan nutrisi kimia, terutama nitrot dan fosfat di dalam air. Hal itu menyebabkan eutrofikasi atau polusi nutrisi. Pengasaman terjadi karena meningkatnya kadar karbon dioksida racun, disebabkan karena adanya racun persisten yang tidak larut dengan ekosistem laut dengan cepat, seperti pestisida, limbah radioaktif, dan fenol. Plastik terjadi karena ketergantungan yang sangat tinggi 10% di lautan. Dipersilakan Saudara Matthew untuk menjelaskan dampaknya pencemaran di ekosistem laut. Baik, terima kasih kepada Saudara Goran yang sudah menjelaskan laut. Sekarang saya akan menjelaskan dampak-dampaknya apa saja. Yang pertama, ada eutrofikasi. Dampaknya kondisi perairan berubah menjadi kehijauan, keruh, dan berbau tidak sedap, dan dapat membuat berbagai ekosistem makhluk hidup di dalamnya mati karena kurangnya oksigen. Yang kedua, pengasaman. Ada kekhawatiran kuat bahwa pengasaman dapat menyebabkan pembubaran struktur kalsium karbonat yang dapat mempengaruhi pembentukan cangkang pada kerang dan karang. Yang ketiga, racun. Dampaknya dapat mempengaruhi tanaman air, menurunkan oksigen, dan menyebabkan perubahan perilaku pada populasi ikan. Keempat, plastik. Dampaknya adalah membunuh biota laut, sulit terurai sempurna, dan racun plastik yang dimakan biota laut dapat berpindah ke manusia yang mengonsumsinya. Berikut adalah dampak-dampak. Sekarang akan dilanjutkan ke solusi. Boleh, Saudara Goran? Baik, terima kasih Saudara Matthew. Saya akan menjelaskan tentang solusi pencemaran di ekosistem laut. Yang pertama, berhenti menggunakan plastik dan membuang sembarangan. Yang kedua, pastikan bahan kimia tidak digunakan di dekat aliran air dan kurangi penggunaannya. Yang ketiga, cegah tumpahan minyak atau bahan kimia ke lautan. Yang keempat, mendaur ulang sampah organik. Yang kelima, menggunakan pertambangan yang ramah lingkungan seperti pertambangan tertutup. Yang keenam, tiap industri menyediakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter, dan itu dia pemaparan materi tentang ekosistem lautan. Dan sekarang saya akan membuka sesi tanya-jawab. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan fitur raise hand atau bisa lewat chat di Zoom dan sebutkan nama beserta kelompok berapa. Terima kasih. Dari Sabrina Hawa, saya mau bertanya bagaimana cara memperbaiki kondisi laut yang banyak sampah seperti sekarang ini. Boleh untuk Matthew atau Goran bisa dijawab? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Bagaimana cara memperbaiki kondisi laut yang banyak sampah seperti sekarang? Ada banyak contoh untuk memperbaiki kondisi laut yang lagi banyak sampah sekarang. Dengan contohnya bisa sampah-sampah plastik dibuang ke tempat sampah, tidak dibuang ke sembarang tempat. Jika dibuang ke sembarang tempat bisa nanti menjerumus lagi ke lautan dalam dan
mencemari lautan tersebut dengan sampah-sampah plastik. Ya, sekian. Baik, apakah sudah terjawab, Sabrina Hawa? Ya, udah, makasih. Sudah dijawab. Sekarang saya paham. Baik. Dan ada lagi nih dari Sierra. Ingin bertanya, banyak sekali kasus minyak tumpah di lautan. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut jika minyak sudah terlanjur tumpah? Dan apa dampak yang paling fatal yang terjadi pada ekosistem laut? Boleh dijawab, presenter? Maaf untuk pertanyaan Sierra Al-Karami, kita tampung dulu. Ya, boleh moderator dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Rizky Nurul. Jika terumbu karang di laut habis dan rusak, apa yang akan terjadi di ekosistem laut dan solusinya bagaimana? Ya, izinkan saya menjawabnya. Jika terumbu karang menghilang dari lautan, hewan-hewan yang memanfaatkannya sebagai habitat seperti ikan kerapu, kakap, tiram, kerang, dan lain-lain akan terkena dampak negatif. Yang paling parahnya, hewan-hewan tersebut kemungkinan akan punah. Dan untuk solusinya, ya tidak membuang sampah sembarangan ke laut, itu bisa membuat kerusakan di terumbu karang, dan jangan membuang zat-zat negatif seperti pestisida ke laut. Ya itu kan. Itu saja yang bisa saya jawab. Baik, Rizky Nurul, apakah sudah terjawab? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ada lagi nih, Goran dari Raihan. Mau tanya, beberapa hari yang lalu ada bangkai kereta yang dibuang di laut. Ada yang bilang itu akan merusak ekosistem laut. Dan ada yang bilang itu sebagai tempat tinggal dari ikan atau karang yang ada di laut. Bagaimana pendapat? Terima kasih. Oke, saya akan menjawabnya. Ah, ah, ini untuk menurut saya sendiri ya, Rehan. Jadi mungkin bukan menurut ilmiah. Jadi menurut saya benar itu akan bangkai kereta yang dibuang di laut itu bisa menjadi tempat tinggal ikan. Jadi ikan bisa menambah terumbu karang di dalam situ atau menjadi tempat tinggal ikan, menjadi eh, ya semacamnya seperti itu. Ya, sekian. Baik, Rehan, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Baik, ada yang bertanya lagi, yaitu dari Keila. Bagaimana pandangan presenter tentang ekosistem laut Indonesia saat ini? Mohon dijawab, presenter. Ya,
Eh, jadi bagaimana pandangan tentang ekosistem laut Indonesia saat ini? Ekosistem laut saat ini Indonesia sangat-sangat bagus ya. Ekosistemnya bisa dibilang sangat kaya akan biota laut karena memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Tapi karena banyak sekali warga Indonesia yang tidak bertanggung jawab dan membuang sampah sembarangan ke laut, membuang sampah plastik ke laut, itu membuat ekosistem laut Indonesia yang tadinya indah dan menjadi tertutup oleh sampah-sampah plastik. Gitu. Gitu pandangan saya. Terima kasih. Baik, Kila, apakah sudah puas dengan jawabannya? Udah cukup. Makasih. Ya, ini dari Bayu. Saya mau bertanya, mengapa ekosistem air memiliki paparan cahaya matahari yang lebih sedikit daripada ekosistem darat? Boleh dijawab, presenter? Baik, saya jawab. Karena itu, dia bertanya bagaimana ekosistem air memiliki paparan cahaya matahari yang lebih sedikit. Ya, karena cahaya matahari itu hanya bisa menembus beberapa lapisan beberapa meter saja di air. Maka dari itu ekosistem air mendapatkan sinar matahari yang sangat dikit. Dan ada zona dari lautan yang tidak bisa dimasuki sama sekali oleh cahaya matahari, itu bernama zona apotik yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk. Baik, itu saja. Baik, apakah Bayu sudah puas dengan jawabannya? Iya udah cukup puas, terima kasih. Alhamdulillah, sesi tanya jawab dan pemaparan materi kali ini sudah selesai. Untuk presenter Matthew dan Goran bisa menyampaikan closing statement. Untuk para peserta Zoom, dipersilakan. Terima kasih. Ya, mohon maaf, moderator, tadi masih ada pertanyaan yang masih ditampung ya, pertanyaan oleh Sierra tentang minyak. Jadi mungkin bisa dijawab sekarang sebelum closing statement ya. Baik. Oke. Jadi menurut saya jika kasus minyak tumpah di lautan, cara mengatasi masalah tersebut tuh mengambil minyak dari permukaan lautan dan atau membakar minyaknya di dalam air untuk supaya kebocoran minyaknya supaya tidak terkendali. Yang metode pembakaran minyak di air itu terbukti efektif untuk kasus tumpahan minyak di laut. Tapi metode ini belum tentu menghasilkan asap beracun yang berdampak bagi udara. Jadi ini masih itu ya. Belum ada terlalu yang paling tepat untuk itu mengambil minyak dari permukaan lalu ditampung ke suatu area yang kondisinya tepat. Baik, terima kasih. Untuk Sierra, apakah sudah cukup dengan jawabannya? Maaf moderator, saya akan menambahkan dampaknya, kan dia juga nanya dampak yang paling fatal yang terjadi pada ekosistem laut. Ya, saya akan jawab dampak yang paling fatalnya. Dampak yang paling fatalnya yang paling pasti adalah kerusakan ekosistem pesisir laut yang seperti mangrove di sungai, estuari, dan terumbu karang yang berfungsi penting bagi kelangsungan hidup hidup di dalam laut, kematian organisme, dan dampak yang besar bagi plankton. Itu adalah dampak-dampak yang fatal ya jika ada tumpahan minyak yang terjadi di lautan. Sudah. Baik, alhamdulillah sesi tanya jawab sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kalau begitu, sesi tanya jawab dan pemaparan materi kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk presenter Matthew dan Goran bisa menyampaikan closing statement. Untuk para peserta Zoom Ya, baik, terima kasih moderator. Jadi kita semua harus menjaga dan mencegah adanya pencemaran di ekosistem laut.
agar generasi yang akan mendatang masih bisa merasakan indahnya lautan di bumi ini. Kami berdua undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang mengenakan untuk hadirin. Alangkah baiknya kita menutup closing ini dengan suatu pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Cakep. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kepada moderator untuk kesimpulan. Baiklah. Kesimpulan yang saya dapat dari materi kali ini adalah kita harus melindungi lautan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di bumi ini disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Jadi kita harus menjaga lingkungan ini termasuk laut beserta isinya. Sekian kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan di hati. Untuk host bisa langsung melanjutkan. Terima kasih. Oke, baik. Tanpa kita sadari, kita sudah berada di penghujung acara. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada moderator, presenter, serta Bapak Ibu Guru dan para peserta yang telah bergabung pada webinar ini. Demikian runtutan acara pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya selaku host pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.